Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan kalian diberikan keberkahan ilmu atas apa yang kalian pelajari. Untuk berdoanya saya minta ketua kelasnya pimpin ya. Mawar Rizky ya. Siapa Mawar Rizky? Ini teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih ya Mawar Rizky. Ada yang tak masuk hari ini? Apa? Ibu Yami. Sama siapa? Yami sama Susmanti apa? Kita doakan namanya ya supaya semoga cepat sembuh. Kalian sudah sarapan? Ada apa? Pakai nasi, roti atau apa? Nasi ya. Berapa piring? Berapa? Satu piring atau dua piring? Dua piring. Tapi sudah semangat ya untuk belajar kita hasil. Kalau misalkan semangatnya itu dimulai dari skala 1 sampai 5, kira-kira semangatnya berapa? 2? Dari 1 sampai 5? 4? 5 ya? Berarti semangatnya sudah full ya. Nah, semoga semangat fullnya itu bisa sampai ke akhir pembelajaran kita nanti. Semoga tetap semangat ya. Selanjutnya guru mengingatkan kembali ya pelajaran kita minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita membahas tentang suhu ya. Nah, ya, suhu. Ada yang masih ingat tidak suhu? Kalau mengukur suhu tahu? Kalian pernah mencium aroma aromanya itu gimana? Nah, ya. Nah, ketika si tujuannya itu membakar ayamnya itu, nanti kan ada asapnya ya. Kalau kita pegang asapnya itu, nanti tangan kita itu akan terasa apa? Panas. Kenapa kira-kira terasa panas? Karena yang kita pegang itu bukan apinya. Oh ya? Ya, nanti juga bakalan kalian tahu ya setelah kita. Kemudian peristiwa selanjutnya, misalkan sekarang ini kan musim hujan ya, cuacanya itu dingin, ya. Cuacanya dingin.
Kalau kita kedinginan itu kita memakai apa? Jaket. Kalau kita memakai jaket nanti tubuh kita akan terasa hangat. Tahu sistem kerja jaket nggak? Tinggal dipakai aja gitu tiba-tiba tubuh kita akan terlalu. Nah nanti setelah pembahasan kali ini nanti kalian akan tahu apa ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kita dapat pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah menentukan konsep perpindahan Kalor. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab perpindahan lanjutan sebuah kalor. Kemudian yang ketiga, menerapkan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian yang keempat itu nanti kita akan melakukan perpindahan kalor, yaitu tentang perpindahan kalor secara konveksi, dan radiasi. Setelah melakukan praktikum, nanti hasilnya itu kalian presentasikan di mana. Ya, itu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian pun manfaat mempelajari kalor itu banyak sekali. Kalau perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali belajar, banyak sekali belajar. Tapi kita tidak pernah menyadari atau mungkin kita tidak pernah tahu proses perpindahan kalornya itu seperti apa. Kan perpindahan kalor itu secara konveksi, radiasi. Jadi setelah pembelajaran ini mungkin kalian akan lebih paham apa sih aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan cara konveksi, radiasi. Ya, ya. Nah, kemudian ini ya, ada garis besar pembelajaran kita hari ini. Garis besar pembelajaran kita hari ini ada 4 kan. Yang pertama itu ada kata kunci. Kata kuncinya itu ada sedikit. Kemudian materi belajar kita itu sudah jelas. Materi belajar kita hari ini itu adalah tentang perpindahan. Nah, kemudian model pembelajaran kita hari ini itu namanya problem based learning, atau bahasa lain atau bahasa yang lebih itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Kemudian alur pembelajaran kita itu sama ada perpindahan kalor. Kemudian nanti ada percobaan kita akan melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi ya. Kemudian ada presentasi, kemudian kita evaluasi. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian post-test. Post-test itu adalah pengetahuan awal kalian tentang perpindahan kalor ini. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan sekarang akan melakukan tes. Kemudian dari pembelajaran kita melakukan post-test. Post-test itu Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang perpindahan kalor ini. Ya. Pretestnya itu kita pakai Google Form ya. Sekarang Pak Guru akan kirimkan linknya di grup kelas kalian. Kemudian kalian jawab. Enggak, ada yang masuk nggak? Masuk. Enggak. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Pretestnya itu ada di grup kelas kalian ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja ya. 5 menit saja. Bisa dipahami ya? Silakan dijawab ya.
Sudah ya? Sudah semua ya? Ya. Ini jawabannya ini masih lucu-lucu ya. Namanya juga retest ya. Gak apa-apa. Yang penting nanti di akhir pembelajaran itu kalian akan lebih memahami lagi tentang konsep dari perpindahan kalor ya. Semoga nanti di post testnya itu bisa mendapatkan nilai yang lebih ya. Nah, namanya juga kita belajar ya. Nah, baik. Di sini ya kita masuk ke materi ya, pengenalan materi mengenal perpindahan kalor. Sebelumnya kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya. Jadi dia itu berpindahnya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ya. Kemudian rumus kalor itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini rumus kalor ya. Pak Guru itu cuma memberikan gambaran saja ya, secara umumnya saja. Lebih detailnya lagi nanti kalian itu harus eksplorasi secara mandiri ya. Kalian dari sendiri nanti buka internet, Google tentang kalor ya, tentang kalor. Kemudian nanti kalian mengalami materinya itu juga saja ya. Nah, kemudian ini ya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dia melalui 3 cara. Perpindahan kalor itu melalui 3 cara, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan perpindahan partikel. Kemudian konveksi, ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu dia tidak membutuhkan medium untuk menghantarkannya. Nah, ketiga cara perpindahan kalor ini digambarkan dari ini. Dan gambar yang pertama itu ada gambar apa ya? Nah, ada konveksi ya. Konveksi. Di sini dia memanaskan besi ya. Dia memanaskan besi. Di situ dia menggunakan capit ya. Menggunakan capit yang terbuat dari besi ya. Nanti yang dipanaskan itu kan besinya itu yang ini ya. Nanti kalornya itu dia akan berpindah ke sini, ke pegangan capit itu ya. Pegangan capit itu. Maka pegangan capitnya itu juga akan itu terasa panas karena besi itu adalah termasuk benda yang menghalau kalor yang baik ya. Kalau di sini disebutnya apa? Nah, kalor yang baik itu disebut apa? Konduktor itu adalah penambahan kalor yang baik. Nah, sekarang bagaimana rumus ya? Rumus dari konduksi, konveksi, dan radiasi itu tugas kalian ya. Tugas kalian itu nanti kalian eksplorasi ya, eksplorasi sendiri. Kalian cari tahu sendiri apa itu rumus konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian bagaimana cara menggunakan rumus ya? Bagaimana cara menggunakan rumus itu tugas kalian. Nanti eksplorasi sendiri bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya ya, itu tugas kalian. Itu cuma memberikan gambaran secara umum saja ya, gambaran secara umum tentang perpindahan kalor. Selebihnya itu nanti kalian eksplorasi sendiri ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke orientasi masalah. Orientasi masalah. Di sini orientasi masalah di sini kalian lihat ada elektrika ya. Saat ada menyetrika, setrika yang panas akan bersentuhan dengan kain yang panas setrika.
Ya, bagaimana proses perpindahan panas yang terjadi pada sehingga. Jadi kita akan menyelesaikan masalah ini. Kalian akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian kedua, jika kalian memiliki es batu, ya, akhirnya itu kan mencair, ya. Tapi lama-lama tangan kalian itu akan terasa apa? Panas, gitu ya. Manakah kamu harus es di belakang tanganmu, ya? Apa yang terjadi selama beberapa menit ketika telapak tanganmu akan merasa dingin dan bongkahan es akan dicampur. Tapi dia akan menyelesaikan masalah bongkahan ini, ya. Setelah kalian melakukan hal itu, nanti kalian akan bisa tahu bahwa ternyata dia memiliki, ya. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian nih, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan itu nanti kita LKPD dan LKPD-nya itu ada nanti satu perhatikan, ya. Nah itu ikuti aturan yang ada pada LKPD. Nanti ada aturan-aturannya di LKPD itu kalian tinggal ikuti saja. Kemudian pelajari model ajar. Model ajarnya itu nanti perlu diperhatikan. Kemudian cari tambahan literatur di internet. Ya, kalian punya kuota? Punya. Ya. Nah, jadi nanti tambahan literaturnya itu tinggal kalian browsing saja. Cari di internet apa itu tentang kalor, kemudian tentang kalor. Mungkin bisa juga di YouTube, ya. Bisa juga di YouTube karena banyak di YouTube dan banyak di kalian browsing saja, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian diskusikan dengan sama teman kelompok, ya. Teman kelompok setelah didiskusikan nanti bergiliran untuk mempresentasikan, ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya itu dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1 itu Meza, Reva ini adalah Putri Lestari, ya. Kemudian kelompok 2 ada Juliani, ada Yulisa, sama Nurul Ibaratun. Nanti ketua kelompoknya itu saya tunjuk yang di atas saja, ya. Nanti yang bertanggung jawab itu ada Reza, ada Juliani, ada Lestari, ada Dina. Itu nanti kita akan melakukan praktikum. Jadi yang bertanggung jawab itu ketua kelompoknya. Praktikumnya itu nanti ini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Nanti tinggal kalian atur saja sesuai dengan apa yang KPD, ya. Tinggal diambil saja. Kemudian kita lakukan praktikum tentang pergerakan. Bisa dipahami, ya? Bisa. Ya, untuk biar lebih cepat kita langsung saja. Mungkin nih saya bagikan dulu ya. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan ya, untuk alat dan bahannya silakan ambil dulu, ya. Masing-masing yang kita pakai saja. Ayo, ambil. Nah, sebelumnya ya, duduknya itu nanti di belakangnya sedikit, ya. Posisi duduknya nanti itu saling menghadap ke depan, ya. Digeserin sedikit, ya. Ya, kemudian itu nanti tinggal dibagi-bagi saja, ya. Nah, yang kita butuhkan itu cuma sedikit, ya.
Ya, Pak Guru ingatkan ya, karena ini bahannya ada sedikit berbahaya ya. Berbahaya itu tinggi ya. Jadi tolong untuk lebih berhati-hati ya. Ya. Ikuti langkah-langkah yang ada pada KPI-nya, insya Allah aman ya. Bisa dimengerti ya. Bisa kita mulai ya. Silakan.
selanjutnya untuk presentasi ya, presentasi sekalian menyampaikan hasil pengamatan kalian tentang kegiatan 1, kegiatan 2, sama kegiatan 3 ya. Yang maju presentasi untuk kelompok siapa? Kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1. Jadi presentasinya silakan sajikan ya. Sajikan apa yang kalian hasil dari pengamatan dari kegiatan 1, 2, dan 3 ya. Silakan di depan Mesa ya. Mesa, silakan maju kelompok 3. Di bawah bangkunya ya. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang perpindahan kalor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sisi kanan ada Putri Lestari, di sisi kiri Neza Ramadhani. Hasil praktikum kami akan dibacakan oleh Putri Lestari. Prosedur kegiatan 1, percobaan perpindahan kalor secara konduksi. Jelaskan apa yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam. Mentega yang ada pada sendok logam akan meleleh karena sendok akan menghantarkan kalor dengan baik, sehingga ketika sendok dipanaskan maka sendok akan mengalirkan panas ke batang sendok di mana tempat mentega menempel. 2. Hal ini menunjukkan bahwa sendok dari logam dapat menghantarkan kalor karena terbuat dari logam. Maka sendok termasuk konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. 3. Faktor-faktor pada saja yang mempengaruhi laju perpindahan kalor dalam percobaan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor secara konduksi pada sebuah logam yaitu konduktivitas thermal, luas penampang, perbedaan suhu dan panjang logam. 2. Percobaan perpindahan kalor secara konveksi. Pada saat gelas plastik diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas lilin yang meleleh dinyalakan. Yang terjadi yaitu gelas yang terisi air tidak meleleh. Hal ini tersebut dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air memiliki waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Saat gelas plastik kosong diletakkan di atas lilin yang menyala, yang terjadi yaitu gelas tersebut meleleh. Hal ini disebabkan kalor tidak dapat berpindah ke zat yang lain. Kegiatan 3. Jelaskan yang terjadi pada lilin yang diletakkan dekat lilin menyala. Lilin akan meleleh karena adanya radiasi dari lilin yang menyala. Rumus D sama dengan I per T. Penyajian dari hasil praktikum kami dari kelompok 1. Ya. Itu adalah penyajian kelompok 1 ya. Silakan play plus dulu untuk kelompok 1 ya. Kami akan membuka satu sesi pertanyaan saja dengan 3 pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan. Dari kelompok 3 ya. Mengapa warna hitam lebih cepat menyerap panas? Silakan ditulis ya, ditulis pertanyaannya. Dari kelompok
Ya. Bagaimana pergerakan vertikal pada perpindahan alat secara konvensi? Ya, silakan ditanggapi ya. Pertanyaan dari satu. Nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Mengapa warna hitam lebih cepat dilihat panas? Karena warna hitam adalah salah satu warna yang paling efisien menyerap panas. Warna hitam menyerap hampir semua spektrum cahaya yang jatuh padanya, sehingga mengubah energi cahaya menjadi energi panas. Pertanyaan kedua. Bagaimana pergerakan partikel pada perpindahan kalor secara konduksi? Ketika menghitung sendok dipanaskan, partikel sendok yang dipanaskan bergetar. Partikel yang bergetar memindahkan kalor pada partikel lainnya, sehingga partikel yang menerima kalor bergetar meneruskan aliran kalor ke partikel berikutnya. Demikianlah hasil jawaban pertanyaannya. Ya. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihapus dulu. Ya, ini karena waktunya ini habis, jadi pindah kalor secara konveksi, dan radiasi. Ya, secara konveksi, dan radiasi. Tapi yang pertama itu kalian memanaskan sendok ya, terus bedanya itu bebek. Jadi di sendoknya ini sendiri ada rasa panas. Ya. Kemudian yang kedua tadi ini ya. Ini kenapa yang ada airnya itu meleleh, yang tidak ada airnya meleleh, apa yang ada airnya itu meleleh. Ya, karena di sini ada suhu dari air itu kan, dari air itu, makanya dia tidak meleleh ketika dipanaskan. Ya, kemudian yang terakhir itu secara radiasi ya, lilin yang didekatkan sama lilin yang menyala itu akan meleleh. Nah, adanya acara radiasi dari lilin namanya. Ya, kemudian untuk ini yang tadi permasalahan kita di awal, bagaimana proses penyampaian yang terjadi pada setrika. Pada setrika itu dia itu setrika pada suhu panas berhubungan dengan kain yang harus setrika. Panas atau kalor tersebut akan berpindah dari setrika ke kain. Ya. Nah, perpindahan kalor di setrika itu terjadi secara konduksi. Kemudian, kenapa ketika kita memegang air tadi itu cair, ya, cair. Kemudian kita itu dingin, ya, ikut dingin, ya. Jadi jika sesuatu benda melepaskan kalor pada lain, maka kalor yang diterima pada lain sama dengan kalor yang dilepas tersebut atau yang dikenal dengan asas Planck. Ya. Jadi tangan yang menyentuh es maka mentransfer kalor ke es tersebut sehingga tangan kita akan turun menjadi dingin. Ya, menjadi dingin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa hubungannya setrika dengan fisika? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Jadi fisika. Setrika itu dia mempunyai prinsip-prinsip yang ada di fisika. Ya. Jadi prinsip utama yang ada di fisika itu dia ada perpindahan energi. Ya. Dari perpindahan energi dari energi listrik dirubah menjadi menimbulkan dari hasil kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Gitu ya. Perpindahan kalor itu terjadi dengan 3 cara. Ada konveksi, konveksi, dan radiasi. Ya, konveksi, dan radiasi. Kemudian ketika perpindahan kalor secara konveksi, dia itu ada yang mempengaruhinya ya.
mempengaruhi lajunya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju dari perpindahan secara konduksi. Ya, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi laju konduksi itu adalah beda suhu antara kedua permukaan. Gitu ya, beda suhu antara kedua permukaan. Makin besar beda suhu, maka makin cepat perpindahan laju. Ya, yang kedua, jarak antara kedua permukaan, antara tebal atau panjangnya, ya, itu mempengaruhi antara tebal sama panjangnya, itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, luas permukaan. Luas permukaan itu artinya ini ya, luas permukaannya. Nah, kemudian yang terakhir itu kondukttivitas analisa. Kemudian ada yang mau disampaikan pada pembelajaran kita hari ini atau refleksi kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Secara langsung, maka kita dapat lebih mudah memahami perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, sekarang saya akan memberikan post-test. Post-testnya itu mungkin karena itu waktunya sudah mau habis. Jadi post-testnya itu kalian kerjakan di rumah saja. Nanti Pak Guru kirimkan linknya di kelas ya. Kemudian kalian jawab. Nah, post-testnya ini dia ada sedikit quotes ya. Ada sedikit quotes ya. Agak sedikit menantang ya. Soalnya itu akan sedikit menantang. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian kerjakan di rumah, kemudian ini tinggal dikirim saja, kan? Kemudian saya juga nanti akan memberikan pertanyaan refleksi ya. Nanti di Google Form, nanti akan dijawab saja. Ya. Nah, untuk menutup, ya, saya akan kata-kata sedikit. Masa depan memang tidak pasti. Ya, tapi kalau kita belajar, kita bekerja keras, kita akan sukses. Ya. Tapi jangan berhenti untuk belajar. Ya. Kalau kita sudah belajar, ini nanti kita akan sukses. Ya, ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk kegiatan kita hari ini, kita untuk kembali dengan berdoa dan akan dipimpin sama Muhammad Rizky lagi ya. Silakan Muhammad Rizky di. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.